Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Seknek RI Cidodol Baru Kebayoran Lama, serta para pemirsa yang menyaksikan siaran ini yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah tuntun hingga bisa sampai duduk di tempat yang mulia ini. Setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kita berada di satu majlis, yaitu majlis Al-Quran, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihadiri oleh malaikat, dan dicucurkan rahmat, diturunkan sakinah semuanya. Semoga kita bisa meluluskan niat kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa yang kita dapatkan jauh lebih banyak dari apa yang kita perkirakan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pagi hari ini tentang hijrah. Kenapa? Karena kita sedang berada di bulan Al-Muharram. Baru saja kita berpindah dari tahun 1445 Hijriah menjadi 1446 Hijriah. Nah, para jamaah sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira dahulu di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apakah sudah ada istilah hijrah sebelumnya atau tidak? Sudah ada atau belum? Ataukah hijrah itu baru muncul istilahnya pada saat setelah Nabi pindah? Nah, sudah atau belum? Kita cek ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, ayat Makkiyah, ada atau tidak yang membicarakan tentang hijrah? Kalau ada, berarti bagaimana pengamalannya dahulu? Karena yang kita kenal selama ini, hijrah itu adalah pindah tempat. Dari Makkah Nabi pindah ke Madinah. Nah, ayat yang mau kita bahas pada pagi hari ini adalah salah satunya surat Makkiyah, yaitu surat Al-Muddathir. Turun di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul, ya. Nabi menerima wahyu di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Terus kemudian Nabi turun menemui istrinya sambil gemetar, minta selimuti. Lalu kemudian tidak lama kemudian turunlah Al-Quran surah Al-Muzammil, Al-Muddathir, di mana artinya adalah Al-Muddathir itu orang yang berselimut. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan sebutan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nabi, Allah memerintahkan kepada Nabi beberapa perintah, dan salah satunya di ayat yang kelima surat Al-Muddathir itu adalah Nabi diperintahkan untuk warrujza fahjur. Ada kalimat yang satu akar kata dengan kalimat hijrah kan? Warrujza fahjur. Ada fahjur, itulah kalimat yang satu akar kata dengan hijrah. Dan kalau kita lihat terjemahnya, ya memang perintahnya untuk meninggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi saat itu? Warrujza. Apa itu arrujza? Arrujza itu artinya adalah, dalam tafsirnya, yaitu patung dan berhala. Dan perbuatan syirik patung-patung berhala itu fahjur, maka tinggalkanlah. Maksudnya hijrahilah, ya, tinggalkan. Makna hijrah berarti selain dia pindah, hijrah itu maknanya adalah meninggalkan. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, dengan ayat ini jawabannya, apakah sudah ada istilah hijrah yang dikenal oleh orang-orang Islam, ya, sebelum Nabi pindah ke kota Madinah? Sudah atau ada? Sudah belum? Sudah ada. Dan dalam konteks ayat ini
makna hijrahnya bukan pindah tempat, yaitu tapi pindah meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan yang Allah haramkan, pindah kepada perbuatan tauhid, perbuatan yang Allah perintahkan, yang Allah ridhoi. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, tadabburnya adalah ternyata istilah hijrah itu, perintah hijrah itu sudah ada jauh sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bahkan sudah ada perintah itu di awal-awal Nabi berdakwah, dikala pengikut Nabi masih sedikit. Tapi konteksnya adalah hijrah dari perbuatan haram, hijrah dari keyakinan-keyakinan yang salah, yang keliru, ya, maka pindah. Nah, maka para jamaah sekalian yang berbahagia, kalau ada zaman sekarang ini orang mempertanyakan, saat ini orang, ayo mari kita hijrah, mari kita memperingati hijrah Nabi. Apakah meneladaninya dengan cara harus pindah tempat? Kalau meneladaninya harus pindah tempat, niscaya tidak ada di antara kita yang mungkin, kecuali hanya orang-orang tertentu saja yang mengamalkan hijrah itu. Maka hijrah zaman sekarang ini konteksnya adalah kita umat Islam membutuhkan semangat hijrah itu bukan hanya untuk pindah tempat, tapi juga pindah perbuatan yang diharamkan. Nah, para jamaah, kalimat hijrah itu mengandung beberapa unsur apa-apa yang kita pahami ketika mendengar kalimat hijrah. Satu, adanya perpindahan atau sesuatu yang ditinggalkan. Dua, hijrah itu ya pindah atau ditinggalkan, rumah yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, ya keluarga yang ditinggalkan, apalagi perbuatan yang berat, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Maka yang ada dalam benak kepala kita para jamaah, hijrah itu perbuatan yang berat. Bahkan kalau kita mau bandingkan umpamanya para jamaah, antara ibadah yang rukun Islam yang paling berat itu ibadah apa? Rukun Islam yang 5 yang paling berat ibadah apa? Haji, puncaknya. Nah, kalau kita mau tanya, bandingkan haji dengan hijrah itu dulu Nabi mana lebih berat, Pak? Haji atau hijrah? Hijrah lebih berat. Tahu dari mana? Padahal kalau lihat jaraknya mana lebih jauh. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau haji dari Madinah ke Mekah, kebalikannya ya. Jauhan mana? Ya itu juga sama, beda start sama finishnya doang. Cuma yang membedakan adalah Nabi waktu hijrah itu dalam keadaan dikejar-kejar, diburu, terancam. Sedangkan waktu haji Nabi dalam keadaan begitu juga, udah aman, Mekah sudah ditaklukkan. Nabi dulu waktu hijrah bawa bekal kan? Bawa Yakul, ciki, roti, emang jalan-jalan. Dulu bawa enggak bawa baju, cuma yang nempel saja. Ya. Sedangkan haji Nabi bawa bekal nggak? Bawa. Dendeng karyam paling gitu. Enggak, bawa itu hadiunya, bawa hewan kurbannya. Terus para jemaah sekalian, berapa lama Nabi haji? Begitu ke Mekah, balik lagi nggak? Balik lagi ke Madinah. Sama kayak kita, orang pergi haji paling 20 hari, 20, 30 hari, 40 hari, balik lagi ke Indonesia. Waktunya terbatas. Tapi kalau hijrah, Nabi pergi ke Madinah, nggak balik-balik lagi ke Mekah. Kalaupun ke Mekah, balik lagi ke Madinah. Secara durasi waktu lamaan hijrah, maka kita bisa membayangkan para jemaah bahwa hijrah itu adalah perbuatan yang berat sebenarnya.
butuh pengorbanan. Makanya kalau ditanya para jemaah, mana pahalanya lebih besar, haji atau hijrah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Kita nggak bahasain pahalanya gedean mana, karena dua-duanya besar, tapi derajatnya yang diungkap dalam ayat surat At-Taubah ayat 20, bahwa derajatnya lebih besar orang yang beriman, berhijrah dan jihad fisabilillah. Ya, dan ayat sebelumnya bicara tentang perbuatan orang-orang Mekah ya dalam hal menjamu orang-orang yang datang haji ke sana, memberi minum, makan dan lain sebagainya. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, kita bisa bayangkan nggak para jemaah? Dahulu orang-orang kafir Quraisy itu, ya orang-orang Mekah itu diajak hijrah dari nyembah patung menjadi nyembah Allah. Kira-kira berat atau susah? Berat atau susah? Berat dan susah. Yang harus kita bayangkan itu tidak mudah buat mereka itu. Sampai di dalam ayat Allah mengatakan perkataan orang-orang musyrikin itu, bagaimana kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak terus untuk menyembah Tuhan yang satu. Ini sesuatu yang aneh kata mereka. Jadi kebayang dari jawaban mereka itu bahwa hijrah secara keyakinan, hijrah kepada tauhid dari yang haram kepada tauhid itu susah pada jemaah. Secara logika yang mereka pahami, kalau Tuhannya banyak pindah ke Tuhannya satu, mana yang lebih gampang atau susah? Mana yang lebih baik? Tuhan banyak, Tuhan satu. Susah Pak. Masa kita banyak suruh pindah jadi Tuhan satu? Kalau rumah kita banyak sama rumah kita satu, bagusan mana? Anak kita banyak, anak kita satu, bagusan mana? Banyak. Cuma kalau banyak istri nggak boleh. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, makanya kalau ada orang-orang yang sekarang punya keyakinan klinik-klinik, ya, keyakinan tahayul, khurafat, keyakinan sesuatu yang menyimpang, itu kalau dia suruh meninggalkan keyakinan tersebut nggak gampang. Hijrah itu berat. Jadi kalau konteksnya dahulu di zaman Nabi SAW, hijrahnya adalah hijrah dari perbuatan haramnya itu adalah syirik, menyembah patung, pindah ke tauhid. Kira-kira zaman sekarang ini, zaman now, hijrahnya apa? Perbuatan haram yang sedang merebak di sini. Sesuai dengan kondisinya para jemaah. Maka bagi seorang pejabat, buat mereka hijrahnya beratnya apa? Dari kebiasaan korupsinya, kebiasaan pindah kepada yang susah. Butuh yang namanya semangat hijrah. Sekarang ini ada lagi dosa-dosa yang lagi viral, perbuatan haram yang lagi viral yang melanda Indonesia. Apa Pak? Judi online, judol. Ada yang pernah udah kecanduan, yang udah ngerasain mungkin berasa Pak susahnya meninggalkan judi online itu. Kita pikir dulu perbuatan haram yang punya candu itu narkoba doang. Cobain sekali terus ketagihan terus. Ternyata semua perbuatan dosa besar itu punya candu. Ya, termasuk judi. Katanya hasil gitu. Jangan amin. Kalau sampai kena, karena tahu dari mana, ada banyak yang nanya kasus-kasus yang terbayang lah buat saya bagaimana dahsyatnya bahayanya judi online. Ada seorang suami yang mau cerai istrinya. Saya mau ceraikan istri saya Ustaz. Boleh gimana Ustaz, ya dosa nggak saya nyerahkan istri saya? Saya bilang jangan diceraiin. Jangan pernah dalam berumah tangga itu ada
sedikit dalam benak kepala kita itu mau ceraiin istri, buang-buang, perbaiki, sabar lebih baik. Ya, dosa bagaimana itu Allah benci terhadap saudara. Saya ceritain panjang itu. Ya, kasih ayatnya, kasih hadisnya. Kamu sabar lebih baik sampai mati. Kita menghadapi kehidupan permasalahan rumah tangga kita itu lebih baik surga. Dosa cinta, saya tanya lagi. Jadi mau cerai istrinya? Jadi Ustaz. Hah? Udah diceritain, jangan mau jadi juga. Emang kenapa istri kamu? Istri saya kecanduan judi online. Kan jadi kita bingung seberapa ininya sih sampai mau dicerain juga. Dan ada ketemu seorang bapak di satu daerah, saya belum kenal, baru dikenalin ini saya, anak saya tuh cucu saya, anaknya perempuan. Terus suaminya mana? Saya pisahin dari suaminya. Atau mah pisahinnya apa? Ceraiin atau enggak? Emang kenapa Pak? Suaminya kena judi online. Wow, sampai sebegitunya sih bilang. Emang orang nggak tahu dah. Judi itu bisa menjadi gara-gara judi jadi tukang nyolong, ya kan, mabok, membunuh, cabangnya tuh yang rebek banyak, dan kondisinya korbannya itu sudah orang sekarang udah pakai ini bisa ya, nggak usah kayak dulu mah harus jatuh ke tempat, begitu tempatnya juga ngumpet-ngumpet, ya kan. Sekarang udah ada di sini. Dulu korbannya orang-orang tertentu, sekarang anak-anak aja udah berikut. Jadi gimana membentenginya? Tiba-tiba iklannya masuk di handphone kita, ditawarin dulu. Jadi para jamaah sekalian, dengan modal uang yang bisa dijangkau oleh masyarakat, 50.000, 100.000 udah bisa main. Maka para jamaah sekalian, ini menjadi tantangan buat masyarakat Indonesia. Bagaimana cara meninggalkan? Berat, hijrah ini menjadi salah satu tawaran atau solusi dalam Islam. Jadi para jamaah sekalian, dahulu ada pedagang pulsa yang nanya, konter pulsa, dia kan juga melayani pengiriman uang ya ke bank gitu ya. Ustaz, gimana Ustaz kalau kita ngelayanin orang yang ngirim duit tapi ternyata ngirimnya buat judi? Saya dosa kan Ustaz? Kita tahu dari mana itu buat judi? Itu orang tiap hari datang ngisi top up ini saldo, itu buat judi slot katanya. Kamu tahu dari mana? Iya, nebak-nebak. Jadi gimana sih? Dosa apa kagak? Dulu mah orang datang ke konter mau beli pulsa datang, sekarang mau top up buat anak-anaknya belum punya KTP ya kan, belum punya e-banking, kalau yang punya banking malah terus. Jadi ngetop up dulu gimana pakai aplikasi dan lain sebagainya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, bentuk hijrah zaman sekarang ini adalah bagaimana tantangan meninggalkan perbuatan haram yang ada di tengah-tengah kita, apalagi sampai sudah terjerat para jamaah. Terus apalagi kalau buat anak-anak itu sudah kecanduan game online, itu susah nggak tuh meninggalkannya? Harusnya dia ngaji, main game. Harusnya dia sekolah, main game. Harusnya dia kerja, dikerjaan juga pada main. Orang yang pada kerja susah, tangannya sampai keriting, ninggalinnya itu susah. Maka mengingat ayat ini bahwa tantangan zaman sekarang ini untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan
konteks kekinian memerlukan semangat hijrah. Oleh sebab itu pada jamaah Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin saat itu yang sedang marak menyembah patung berhala, warrujza fahjur. Dan di situ para jamaah perintahnya kepada Nabi. Padahal Nabi dulu nyembah patung kan? Nabi perintah tersebut bukan berarti Nabi dulunya nyembah patung terus tinggalin. Karena dalam sejarah Nabi sejak Nabi lahir sampai Nabi dewasa sampai tua nggak pernah Nabi sujud kepada menyembah patung. Meskipun dia hidup di zaman di mana orang-orang pada nyembah patung, Nabi dijaga dia sampai terkenal. Terus kenapa disuruh hijrah? Kan hijrah berarti kan kalau orang udah nyembah suruh hijrah. Ini enggak. Maka makna hijrah kepada Nabi tersebut maknanya adalah suruh menjauhi. Bukan berarti Nabi sudah melakukan perbuatan tersebut. Itu penekanannya berarti menjauhi. Yang kedua adalah bahwa Nabi sebagai public figure, sebagai panutan, teladan, maka dia memberikan contoh terlebih dahulu dalam bab hijrah, gitu ya, agar orang-orang bisa mengikutinya. Maka pentingnya juga hijrah itu bagi seorang pengurus masjid, seorang para kepala keluarga memberikan teladan kepada bawahannya. Mudah-mudahan bisa menjalankan hijrah ini. Sebetulnya kalau ada bagus ada gerakan hijrah nasional, ya, kalau ada taubat nasional hijrah. Ini mungkin bahasa kitanya revolusi ada ya, revolusi mental. Itu hijrah, mana hijrah saat ini